Selamat pagi kekasih Tuhan, 4 menit bersama Pendeta Agustina. Bacaan kita hari ini dari Yohanes pasal yang ke-12 ayat 3 sampai 6, 9 sampai 11 dan ayat hafalan kita ayat yang ketiga. Yohanes 12 3 sampai 6. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Kemudian ayat yang ke-9 sampai 11. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini ada udang di balik batu, ya. Kata orang di balik rempeyek, ya. Tapi itulah peribahasa. Kita melihat saudara di dalam bagian ini Yesus menghadapi orang-orang yang gak jelas, ya. Orang yang kelihatannya nampaknya manis, perkataannya rohani, tetapi karena dia Tuhan, dia tahu siapa orang ini, ya. Kalau kita kan sering hadapi begitu, gak tahu, akhirnya kita juga percaya cerita semua, taunya malah dibeberkan hal-hal yang justru menjatuhkan kita. Ya, kita nggak ngerti ya maksud orang, tetapi marilah kita waspada. Hari ini kita belajar ada udang di balik batu. Dari kasus ini kita lihat Yudas itu bicaranya sok rohani sekali. Kenapa nggak dijual, ya? Nggak dijual ketika Maria menunjukkan cinta kasihnya kepada Yesus. Yudas Iskariot mengusulkan untuk minyak itu dijual untuk kepada orang miskin. Coba bayangkan, dia usulannya baik, nampaknya rohani, cinta orang miskin, tapi benar pencuri, berulang kali mencuri kas gereja, kas pada waktu itu, ya, kas yang dikumpulkan, ya. Luar biasa, bukan? Orang bisa berkata-kata rohani, bisa nampaknya baik, tetapi dia pencuri. Dan kita juga mendapati di sini ada orang Yahudi datang kepada Yesus, tetapi bukan karena Yesus. Mungkin orang lain melihat, mereka pada datang kepada Yesus, mereka rindu hal rohani, tapi enggak, mereka itu justru lagi ngamat-ngamati Lazarus yang sudah bangkit ini. Karena Lazaruslah banyak orang Yahudi percaya kepada Yesus, dan mereka mau membunuh Lazarus, cari-cari jalan karena iri. Saudara bayangkan, pencuri, pembunuh ada di sekitar Yesus, tapi tindakan mereka seolah-olah mereka itu sayang sama orang miskin, rohani, pengikut Yesus, padahal mereka punya maksud-maksud terselubung. Saudara dan saya diingatkan bahwa hidup ini jangan terlalu trust lah sama manusia, ya, karena mereka banyak orang kita nggak ngerti, apalagi di tempat kerjaan, bahkan maaf di gereja atau dia. Waspada saja, kita butuh hikmat Tuhan. Karena apa? Dengan hikmat Tuhan itu kita merasa ini nggak damai sejahtera nih, kerjasama sama orang ini nggak damai sejahtera nih. Kita nggak tahu, kita nggak boleh menuduh orang, tapi kita harus punya kepekaan itu supaya ada banyak orang, ada udang di balik batu. Kita tidak tahu, kita tidak bisa menuduh, kita hanya bisa waspada dan hati-hati. Tuhan melindungi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengingatkan kami untuk waspada. Ada banyak orang mempunyai motivasi yang buruk. Kami pun belajar supaya kami recek diri, supaya kami tidak bermotivasi seperti itu. Biarlah kami punya integritas. Apa yang kami bicarakan di luar sama dengan apa yang di dalam hati. Terima kasih. Amin.